بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan jagat raya. Dialah yang mengatur segalanya. Hujan tidak akan turun kecuali dengan izinnya. Angin tidak akan bertiup kecuali dengan restunya. Dialah yang memberikan rezeki kepada semua yang hidup di muka bumi dan yang di antaranya dan yang hidup di langit sana. Dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan-urusan dunia dan urusan-urusan agama. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasul Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya marhamukumullah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kita, mengkaji, membahas, mempelajari tentang perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia membutuhkan idola. Manusia memerlukan teladan untuk dicontoh dan diikuti. Tatkala contoh-contoh orang baik tidak dikenal dan tidak disebarkan, maka yang muncul adalah contoh-contoh orang buruk yang dianggap baik. Sehingga tidak sedikit dari kaum muslimin yang mencontoh orang-orang kafir, orang-orang fasik, dan menjadikan mereka sebagai idola. Orang kelak akan dikumpulkan dengan yang dia cinta. Maka hendaklah kita tidak salah meletakkan cinta dan tidak sembarangan berbagi cinta. Ahibati fillah, perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam sejak beliau di kandungan ibundanya sampai lahir, kemudian disusui di Bani Sa'ad oleh ibunda susunya Halimah Sa'diyah, kemudian terjadi di sana pembelahan dada yang menyebabkan ibundanya cemas dan khawatir. Kemudian di tahun keempat balik lagi Nabi alaihi salatu wassalam di pangkuan ibundanya, tapi itu tidak bertahan lama. Hanya 2 tahun. Umur 4 tahun balik, umur 6 tahun ibundanya meninggal. Kemudian dirawat oleh kakeknya. Sampai umur 8 tahun kakeknya pun meninggal dunia. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam dipelihara oleh pamannya Abu Talib. Kemudian ada kejadian-kejadian yang pernah sudah kita bahas. Kita juga akan melanjutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam di masa remaja beliau bekerja. Tidak berpangku tangan menanti pemberian pamannya, tapi beliau berusaha. Di antara hal-hal yang beliau kerjakan, yang paling terkenal adalah mengembalakan kambing, kemudian berdagang. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan bahas dulu yang berkaitan dengan mengembalakan kambing. Tafadhal. Mengembalakan kambing. Pada awal masa remaja, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mempunyai pekerjaan tetap. Hanya saja beberapa riwayat menyebutkan bahwa beliau biasa mengembalakan kambing di kalangan Bani Sa'ad bin Bakar dan di Makkah dengan imbalan uang beberapa dinar. Barakallahu fiikum. Baik. Ini sepenggal cerita tentang usaha beliau untuk mandiri. Beliau telah mengembala kambing. Memang sejak kecil di Bani Sa'ad, ya anak-anak kampung biasa mengembalakan kambing ya. Anak-anak umur 3 tahun, 4 tahun itu.
mereka biasa hidup dengan domba-domba dan kambing-kambing yang ada. Sampai sekarang pun masih terjadi di Badui ya. Kemudian tatkala beliau berpindah ke kota Mekah, hidup bersama pamannya. Pamannya punya banyak beban dan anak keturunan yang harus dipenuhi. Nafkah mereka, maka Nabi SAW berinisiatif untuk bekerja. Tanpa gengsi dan malu. Ini menjadi pelajaran buat kita para orang tua. Agar bagaimana anak-anak kita tumbuh besar mandiri. Tidak seperti kejadian di masa sekarang di mana banyak anak-anak yang sudah lulus kuliah pun masih belum bisa bekerja. Karena dalam bayangan mereka kerja itu ya harus melamar. Kemudian kita dapat pekerjaan. Kadang-kadang mengatakan aku belum diterima. Ada banyak pekerjaan yang bisa dilakukan. Nabi SAW mengembala kambing. Dapat ya upah. Tapi dengan upah itu beliau bisa hidup. Dan kita pun kalau melihat 50 tahun yang lalu mungkin ya. Kita masih melihat orang-orang terdahulu. Nggak lulus SD sudah bekerja. Dan bisa menghasilkan uang. Bisa berkeluarga. Bisa punya anak dan cucu yang sukses-sukses di kemudian hari. Tapi sekarang kebalikannya. Ada orang-orang yang menciptakan generasi yang lemah. Yang tidak mampu berbuat apa-apa. Nabi SAW bekerja. Dan pekerjaan beliau pekerjaan kasar. Dan para ulama menyebutkan bahwa Nabi SAW pernah bercerita tidak ada satupun Nabi melainkan pernah mengembala kambing. Engkau ya Rasulullah, aku juga. Padahal beliau sudah Nabi, jadi Nabi. Beliau menceritakan masa sulit beliau untuk menunjukkan bahwa Muslim itu ya harus bekerja keras. Apa kerjaannya mungkin bukan menjadi orang yang punya posisi bagus, enggak. Mungkin sebagian bekerja sebagai pemulung sampah. Mungkin sebagian bekerja sebagai cleaning service. Apapun pekerjaannya. Selama pekerjaannya halal. Baik. Maka jangan gengsi. Jangan akhirnya kau harus berdusta. Kepada orang-orang. Untuk memperindah pekerjaan. Nabi nggak punya pekerjaan tetap. Serabutan. Ada kerja ini beliau kerjain. Ada kerja itu beliau kerjain. Bahkan bawa dagangannya Khadi, ya beliau lakukan. Jadi kalau kita lihat ya, Nabi SAW tidak langsung menjadi pedagang. Tapi beliau ikut sama orang. Mengembala kambingnya orang, berdagangnya dagangannya orang. Jadi merintis dari bawah itu membuat orang punya banyak pengalaman. Sehingga dia tahu bagaimana bisnis yang real. Bukan bisnis yang ada dalam otak tapi tidak real dalam kehidupan nyata. Nah, kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Ketika berusia 25 tahun, beliau pergi berdagang ke negeri Syam dengan modal yang diperoleh dari Khadijah radhiyallahu anha. Ibnu Ishaq berkata, Khadijah binti Khuwailid adalah salah seorang wanita pedagang yang memiliki banyak harta dan bernasab baik. Dia menyewa banyak kaum lelaki untuk memperdagangkan hartanya dengan sistem bagi hasil. Kabilah Quraisy dikenal sebagai pedagang handal. Maka, tatkala sampai ke telinganya tentang kejujuran bicara, amanah, dan akhlak Rasulullah SAW yang mulia, dia mengutus seseorang untuk menemuinya dan menawarkannya untuk memperdagangkan harta miliknya ke negeri Syam. Dia menyerahkan kepada beliau barang dagangan yang istimewa, yang tidak pernah dipercayakannya kepada pedagang-pedagang yang lainnya. Barakallahu fikum. Naam. Taib. Dagang. Bisnis. Ketika seorang tidak punya modal. Sebagian kita kan selalu kalau mau buka usaha, dia cari modal dulu. Mungkin kalau orang Jember merantau ke Jakarta. Atau bahkan merantau ke luar negeri.
ke Arab Saudi sana, atau ke negeri-negeri lainnya dengan harapan pulang dapat modal, maka dia akan buka usaha. Ternyata modal utama untuk berusaha dan bekerja itu adalah jujur. Itu cukup jadi modal. Bagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam dipanggil sama Khadijah. Kalau di beberapa riwayat disebutkan bahwa pamannya Abu Talib berkata kepada Nabi SAW, "Ana rajul la mala li." Pamannya mengatakan, aku ini nggak punya uang, nggak punya harta. Wa qad ishtadda zaman alaina. Ya, sekarang kondisinya sedang sulit. Sekarang kafilah dagang kaummu itu akan berangkat ke Syam. Dan Khadijah itu biasa ngirim orang ke Syam bawa dagangannya. Kalau engkau mendatangi Khadijah, lalu engkau tawarkan kepada dia, artinya menawarkan diri untuk bawa dagangannya Khadijah, dia pasti segera menerimamu. Kenapa? Ya karena orang-orang pada tahu engkau itu orang yang jujur, ya. Maka sebelum Nabi SAW datang ke Khadijah, Khadijah dapat informasi itu. Maka dipanggillah Nabi SAW, kemudian Khadijah memberikan penawaran untuk memberikan kepada Nabi SAW double. Artinya 2 lipat daripada apa yang diberikan kepada laki-laki lain. Kenapa? Karena beliau tahu bahwa Nabi SAW adalah orang yang amanah. Ya, kalau dikatakan di sini dia memberi afdal makan tu'ti ghairu min tujar. Ini mungkin ada yang perlu diperbaiki, ya. Disebutkan di sini dia menyerahkan kepada beliau barang dagangan yang istimewa yang tidak pernah dipercayakan kepada pedagang-pedagang lainnya. Sepertinya kurang tepat terjemahannya. Tapi yang lebih tepat, Khadijah atau dia memberi yang lebih baik daripada yang diberikan kepada orang lain. Baik, beliau lanjutkan, beliau juga didampingi. Beliau juga didampingi oleh seorang pembantunya bernama Maisarah. Beliau mendapat tawaran tersebut dan berangkat dengan barang-barang dagangannya bersama pembantunya tersebut hingga sampai ke Syam. Barakallahu fikum. Maisarah ini jamaah, tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa dia hidup sampai masa diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nggak ada cerita dia masuk Islam umumnya. Ada hal yang menarik, ya. Ketika Nabi SAW berangkat ke Syam, ada beberapa kejadian yang direkam oleh Maisarah yang nantinya disampaikan kepada Khadijah. Yang itu menyebabkan Khadijah akhirnya tertarik untuk menikahi Nabi SAW. Karena Nabi bukanlah laki-laki yang gila harta, apalagi mata keranjang, lah Nabi SAW. Sedangkan Khadijah ini banyak yang melamarnya, tapi Khadijah belum dapat tuh laki-laki yang setia, yang menikahin bukan karena harta dan kedudukan. Di antara cerita Maisarah bahwa Nabi SAW ketika jual beli terjadi pertikaian dengan pembeli. Akhirnya pembelinya itu mengatakan, "Ihlif billata wal Uzza." Engkau sumpahlah dengan nama Lata dan Uzza, berhala-berhala orang-orang Quraisy.
Apa kata Nabi SAW? Ma halaftu bihi maqat. Aku nggak pernah sumpah dengan dua nama berhala itu. Wa inni la amurru fa'uridu anhuma. Aku lewat keduanya, aku palingkan. Kok mau sumpah dengan nama keduanya? Akhirnya orang itu menerima bahwasanya ya dia yang salah, dia yang akhirnya membeli barang tersebut. Kemudian juga di antara peristiwa yang disebutkan oleh para ulama, oleh As-Suhaili dalam kitabnya Ar-Raudul Unuf ya, disebutkan di situ bahwa Nabi SAW ketika menuju ke Syam, beliau lewat di kota Busra dari Syam. Kemudian beliau singgah di naungan pohon yang dekat dari sana, dari biara seorang pendeta namanya Nastur. Kemudian pendeta itu melihat, melongok kepada Maisarah, lalu mengatakan, "Man hadzal rajul alladhi nazala tahta hadhihi syajarah?" Siapa orang yang duduk di bawah pohon itu? Yang singgah di bawah pohon itu. Kata Maisarah, "Hadza rajulun min Quraisy min ahlil haram." Ini salah satu orang Quraisy dan termasuk penduduk haram. Maka pendeta itu mengatakan, "Ma nazala tahta hadhihi syajarah qat illa nabi." Enggak ada yang singgah di bawah pohon ini pada waktu sekarang ini melainkan dia akan menjadi nabi. Ahibati fillah, Maisarah ditanya, apakah di matanya ada kemerahan? Kata Maisarah, "Na'am, la tufariquh." Iya, ada merah yang enggak pernah berpisah darinya. Dia nabi, kata dia. Dan dia nabi akhir zaman. Ahibati fillah, kisah berangkatnya Nabi SAW berdagang ke Syam ini menjadi penguat. Ketika beliau berangkat ke Syam di umur 25 tahun, ini menjadi penguat bahwa cerita beliau ke Syam umur 12 tahun yang kemudian dipulangkan oleh pamannya karena ada informasi dari pendeta Bahira yang mengatakan beliau akan dibunuh, dikejar-kejar oleh Yahudi umpamanya. Ini menjadi penguat bahwa Nabi SAW belum pernah ke Syam, kecuali pada waktu membawa dagangan Khadijah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, dilanjutkan. Menikah dengan Khadijah. Ketika beliau pulang ke Mekah dan Khadijah melihat betapa amanahnya beliau terhadap harta yang diserahkan kepadanya, begitu juga dengan keberkahan dari hasil perdagangan yang belum pernah didapatinya sebelum itu. Ditambah lagi informasi dari Maisarah, pembantunya, tentang budi pekerti beliau, kejeniusan, kejujuran, dan keamanahannya. Maka dia seakan menemukan apa yang dicarinya selama ini, calon suami. Padahal banyak kaum laki-laki, bangsawan, dan pemuka yang sangat berkeinginan untuk menikahinya, namun semuanya dia tolak. Barakallahu fikum. Nah, Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, dia janda 2 kali. Dan janda beranak. Akhirnya punya banyak anak. Kalau di kitab Lu'ul Maknun ya, disebutkan bahwa Khadijah radhiyallahu ta'ala anha menikah sebelumnya dengan laki-laki yang bernama Atiq bin A'id. Atiq bin A'id punya anak 2 dari Atiq bin A'id. Abdullah dan putri namanya Hind. Kemudian menikah lagi, dia jadi janda Khadijah dengan anak pamannya Saifi bin Umayyah bin Bani Makhzum. Punya anak namanya Muhammad. Yang kedua Abu Halah bin Malik. Oh afwan, ini yang Hind ya.
Hind putrinya Khadijah ini dinikahi oleh Sofi bin Umayyah. Akhirnya punya anak namanya Muhammad. Suami Khadijah yang kedua itu Abu Halah. Jadi suami yang pertama namanya Atik bin A'id. Kemudian suami yang kedua namanya Abu Halah ibn Malik min Bani Tamim. Punya anak Halah. Ini yang kalau datang ke tempat Nabi SAW, Nabi dengar suaranya Halah itu ingat sama Khadijah radhiyallahu anha. Halah ini laki-laki. Dan Hind dan putri namanya Zainab. Jadi anaknya Khadijah sebelum menikah dengan Nabi SAW adalah 5 anaknya. Radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian menikah dengan Rasul SAW setelah pulang dari perjalanan perdagangannya membawa harta Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, dan disebutkan bahwasanya semua informasi tentang Nabi SAW dikumpulkan. Ini pentingnya ta'aruf atau ta'aruf. Orang sebelum menikah itu memastikan dahulu. Khadijah banyak yang melamar. Karena dia bangsawan, karena dia punya harta, dia cantik. Tapi Khadijah tidak sembarangan menerima. Walaupun dia janda. Sampai akhirnya datanglah masa beliau malah yang melamar. Jadi nggak ada masalah seorang wanita kalau melihat ada laki-laki soleh yang mau menikah untuk menawarkan dirinya, tapi dengan cara yang tetap mulia ya, yang tidak terkesan menghinakan dirinya. Radhiyallahu ta'ala anha. Jadi semua ditolak sama Khadijah karena dia udah capek, mungkin udah malas ya. Nanti menikah ternyata laki-lakinya hanya menginginkan hartanya. Maka ini akan menyebabkan rumah tangga kehilangan sakinah nanti. Baik, dilanjutkan. Akhirnya dia menceritakan keinginan hatinya kepada teman wanitanya, Nafisah binti Munayyah, yang kemudian bergegas menemui beliau dan meminta kesediaan beliau untuk menikahi Khadijah. Beliau pun menyetujuinya dan menceritakan hal tersebut kepada paman-pamannya. Kemudian mereka mendatangi paman Khadijah untuk melamar keponakannya. Maka pernikahan pun berlangsung setelah itu, dan akad tersebut dihadiri oleh Bani Hashim dan para pemimpin Mudhar. Lanjutkan. Hal ini terjadi 2 bulan sepulang beliau dari Syam. Mas kawin beliau adalah 20 ekor unta muda. Usia Khadijah binti Khuwailid sendiri adalah 40 tahun, yang pada masa itu dia merupakan wanita paling terpandang cantik, pandai, dan kaya. Dia adalah wanita pertama yang dinikahi Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah menikahi wanita lain hingga Khadijah binti Khuwailid meninggal dunia. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Akhirnya Nabi SAW menikah dengan Khadijah. Ya, ketika terjadi lamaran, memang sempat Abu Thalib berpidato dalam lamaran tersebut, menceritakan tentang keutamaan ponakannya ini ya, tentang kemuliaan Bani Hashim. Kemudian menyebutkan tentang urusan harta memang. In kana fil mali qullun aw qillun fa innal mala dhillun za'il. Kalau mungkin dalam harta dia bukan orang kaya, maka sesungguhnya harta itu adalah naungan yang akan pergi. Kenapa kita sibuk dengan naungan yang akan pergi? Akhirnya diterima Nabi SAW dan dinikahkan oleh paman Khadijah. Jadi yang menikahkan bukan ayahnya, karena disebutkan ayahnya meninggal sebelum terjadi perang Fijar, maka yang menikahkan adalah pamannya dengan mahar yang tadi disebutkan. Dan subhanallah, Nabi SAW menikah dengan Khadijah umurnya 40 tahun. Dan Nabi berumur 25 tahun. Perbedaan umur jamaah sebenarnya tidak menjadi
pertimbangan besar dalam pernikahan. Apabila orang itu orang yang paham, ngerti agama. Atau orang itu adalah orang yang mulia akhlak. Kemudian perbedaan kekayaannya atau status, ini orang kaya, yang ini nggak kaya. Kalau wanita kaya itu soleha, selesai sudah. Seperti Khadijah radhiyallahu taala anha. Tapi kalau nggak soleha, maka wanita itu akan terus mengungkit-ungkit kebaikannya kepada suaminya, dan boleh jadi dia akan menghinakan suami. Tapi yang kejadian sama Khadijah enggak. Khadijah terus memuliakan suaminya. Apalagi ketika Nabi SAW menjadi utusan Allah. Nah, dan disebutkan juga Nabi nggak pernah menikah dengan wanita lain ketika menikahi Khadijah. Ini menunjukkan kecintaan beliau kepada Khadijah. Kemudian juga kita tahu Rasul SAW ketika di kota Mekah, beliau sibuk berdakwah. Dan gangguan orang-orang Quraisy begitu dahsyatnya. Lalu juga kondisinya yang kaya adalah istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha, maka seorang suami perlu tahu diri. Nah, keluarga Nabi dari Khadijah, tafadhal dibaca. Putra-putri beliau selain Ibrahim yang dilahirkan Maryah Al-Qibtiyah, dilahirkan dari Khadijah binti Khuwailid. Mereka adalah Qasim, dan dengan nama ini beliau dijuluki Abu Qasim, Abdullah yang dijuluki At-Thayyib dan At-Thahir, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum, dan Fatimah. Semua putra beliau meninggal dunia selagi kecil. Sedangkan putri-putri beliau semuanya hidup pada masa Islam. Mereka semua menganutnya dan juga ikut berhijrah. Namun semuanya meninggal dunia semasa beliau masih hidup. Kecuali Fatimah radhiyallahu anha yang meninggal 6 bulan setelah beliau wafat. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Itulah perjuangan Nabi alaihi salatu wassalam ya. Bagaimana beliau menikah dengan janda 2 kali. Tapi alhamdulillah beliau punya anak-anak dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Anak Nabi alaihi salatu wassalam disebutkan 7 ya. 1 dari Maria Al-Qibtiyah yang namanya Ibrahim, sisanya dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Istri-istri Nabi yang lain nggak punya anak. Dari Khadijah beliau punya anak yang namanya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum, dan Fatimah. Ini anak perempuan. Kalau yang putra disebutkan Al-Qasim, kemudian ada Abdullah yang disebut dengan gelar At-Thayyib atau At-Tahir. Itu anak-anak Nabi SAW. Semuanya yang laki-laki meninggal ketika belum baligh. Adapun yang wanita, mereka hidup sampai mereka meninggal dunia di masa Nabi SAW, kecuali Fatimah radhiyallahu taala anha yang meninggal 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik, ini yang berkaitan dengan keluarga Nabi SAW. Jadi yang masyhur, beliau menikah dengan Khadijah umur 40 tahun. Oh, mana mungkin Ustaz orang umur 40 tahun bisa punya anak? Kita kalau pakai logika sekarang, iyalah. Karena orang-orang tua sebelum waktunya. Berapa banyak aktivitas di rumah yang menyebabkan dia jadi diam, nggak ngapa-ngapain. Akhirnya cepat sakit. Ketika hamil dia nggak bisa bergerak ini dan itu. Tapi di masa itu enggak. Bagaimana Khadijah radhiyallahu ta'ala anha bisa punya anak 6 jemaah. Padahal beliau menikah dengan Nabi SAW sudah di atas. Ya, atau pada waktu umur 40 tahun Khadijah pada waktu itu. Barakallahu fiik. Nah, ini pernikahan Nabi SAW. Sekarang kita masuk ke renovasi Ka'bah dan penyelesaian pertikaian. Fadhal. Renovasi Ka'bah dan penyelesaian pertikaian. Pada usia 35 tahun, orang-orang Quraisy sepakat untuk merenovasi Ka'bah, karena Ka'bah itu berupa susunan batu-batu, lebih tinggi dari badan manusia. Tepatnya 9 hasta yang dibangun sejak masa Ismail, tanpa ada atapnya. Sehingga banyak pencuri yang sering mengambil barang-barang berharga yang tersimpan di dalamnya. 5 tahun sebelum kenabian, kota Mekah dilanda banjir besar hingga meluap ke Baitul Haram. Sehingga sewaktu-waktu mereka bisa membuat Ka'bah menjadi runtuh.
Kondisi seperti itu membuat bangunan Ka'bah semakin rapuh dan dinding-dindingnya pun sudah pecah-pecah. Sementara itu, orang-orang Quraisy dihinggapi rasa bimbang antara merenovasi dan membiarkannya apa adanya. Namun, akhirnya mereka sepakat untuk hanya memasukkan bahan-bahan bangunan yang baik-baik. Mereka tidak menerima dana dari penghasilan para pelacur, jual beli dengan sistem riba, dan perampasan terhadap harta orang lain. Meski sudah demikian, mereka tetap merasa takut untuk merobohkannya. Akhirnya, Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi mengawali perobohan bangunan Ka'bah dan diikuti oleh semua orang. Setelah tahu tidak ada sesuatu pun yang menimpa Al-Walid, mereka terus bekerja merobohkan setiap bangunan Ka'bah. Hingga sampai rukun Ibrahim, setelah itu mereka siap membangunnya kembali. Barakallahu fikum. Naam ahibati fillah. Renovasi Ka'bah. Kita tahu kita itu tidak menyembah Ka'bah. Ka'bah itu hanya kiblat. Agar dapat diketahui siapa yang muslim dan siapa yang non-muslim. Siapa yang beriman dan siapa yang tidak beriman. Kita menghadap Ka'bah karena Allah memerintahkan kita menghadap Ka'bah. Wa ila Ka'bah, batu. Bebatuan yang disusun. Disebutkan tingginya 9 hasta. Jadi kalau bicara 9 hasta, 1 hasta itu coba dilihat. 1 hasta berapa meter? Nah, 45,72. Berarti ya 2 hasta itu 1 meter lah. Itu 45 cm,72. Itu hasta. Jadi kalau 9 hasta ya kira-kira berapa jemaah? 4,5 meter kira-kira. Itu tingginya Ka'bah pada waktu itu. Cuma disebutkan di sini nggak ada atapnya. Kemudian adanya pencuri yang mencuri harta-harta yang diberikan ke Ka'bah. Ditambah lagi di sini disebutkan adanya banjir yang menyebabkan bangunan itu jadi retak, jadi rapuh. Karena kita tahu letaknya Ka'bah ini di lembah. Ketika ada hujan, gunung-gunung itu menurunkan hujannya lewat Ka'bah ini. Bahkan mungkin ada yang pernah melihat genangan air banjir di Ka'bah. Orang tawaf pun dengan berenang. Maka ahibati fillah, ini orang-orang Quraisy ingin merenovasi. Tapi mereka bimbang tentang bagaimana merenovasi. Ada banyak cerita jemaah, kalau kita baca cerita-cerita sebagiannya nggak benar ya. Jadi ketika mau direnovasi, Ka'bah itu dikelilingi ular yang besar. Kemudian orang Quraisy berdoa, minta sama Allah, lalu dikirimkan burung yang mengangkat itu ular dan dibuang ke laut. Wallahu a'lam bishawab. Ada cerita-cerita yang tidak sahih yang seperti itu. Taibah, ini orang-orang Quraisy. Mereka bersepakat. Mereka bersepakat hanya harta yang baik dan halal yang boleh masuk untuk membangun Ka'bah. Artinya ini orang-orang kafir musyrikin takut sama haram kalau digunakan untuk membangun Ka'bah. Takut Allah nggak ridho. Dan orang-orang Quraisy terbiasa dengan riba, terbiasa dengan judi, terbiasa mereka punya lokalisasi untuk pelacuran. Maka akhirnya di sini disebutkan
Mereka tidak menerima dana dari penghasilan para pelacur, jual beli sistem riba, perampasan terhadap harta orang lain. Tuh lihat jemaah. Mereka enggak mau. Walaupun mereka melakukan, tapi mereka masih punya akal. Masa untuk membangun Ka'bah dengan maharnya pelacur, dengan uang riba? Enggak. Akhirnya mereka menghancurkan Ka'bah, tapi dimulai dengan disebutkan di sini Al-Walid ibn Mughirah, ya. Ayahnya Khalid bin Walid mengawali penghancuran Ka'bah. Orang-orang takut, dibiarin jemaah. Ada yang mengatakan ditunggu sampai besoknya. Mereka ingin tahu Walid ini kena apa enggak setelah dia menghancurkan Ka'bah. Ternyata ditunggu, oh aman Al-Walid. Akhirnya orang pada berlomba-lomba untuk meruntuhkan bangunan Ka'bah dalam rangka merenovasi dan membangunnya kembali. Baik, dilanjutkan. Mereka membagi sudut-sudut Ka'bah dan mengkhususkan setiap kabilah dengan bagiannya sendiri-sendiri. Setiap kabilah mengumpulkan batu-batu yang baik dan mulai membangun. Yang bertugas menangani urusan pembangunan Ka'bah ini adalah seorang arsitek kebangsaan Romawi yang bernama Bakum. Nama aslinya adalah Pachomius. Tatkala pembangunan sudah sampai di bagian Hajar Aswad, mereka saling berselisih tentang siapa yang berhak mendapat kehormatan meletakkan Hajar Aswad itu di tempatnya semula. Perselisihan ini terus berlangsung selama 4 atau 5 hari, tanpa adanya keputusan. Bahkan, perselisihan itu semakin meruncing dan hampir saja menjurus pada pertumpahan darah di tanah suci. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Kita lihat ya. Orang-orang Quraisy takut dengan harta haram kalau untuk membangun Ka'bah. Kemudian mereka pakai tenaga profesional sebagai pengawasnya, sebagai yang ngatur urusan pembangunan Ka'bah, disebutkan orang Romawi. Ya, kalau disebutkan dia arsitek, ya arsitek di masa lalu ya. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy ini mengetahui bahwa bangunan di Romawi itu jauh lebih canggih. Maka mereka berharap kalau orang profesional yang bangun, ini sama-sama orang-orang kafir ya pada waktu itu ya, tentunya akan lebih bagus dan lebih kokoh. Akhirnya dibangunlah atau dipanggillah yang namanya Bakum ya. Namanya Bakumis ya, disebutkan di sini. Dialah yang akhirnya mengawasi pembangunan Ka'bah tersebut. Baik, setelah sampai ke peletakan Hajar Aswad, inilah yang menyebabkan keributan terjadi. Ahibati fillah. Peristiwa perang gajah itu sebagai muqaddimah dari Allah Azza wa Jalla. Karena peristiwa perang gajah ini mengangkat pamornya Quraisy. Ketika diangkat pamornya Quraisy, semua orang hormat kepada Quraisy. Nanti peristiwa peletakan Hajar Aswad ini menunjukkan pamornya Nabi Muhammad SAW. Karena semua Quraisy nurut sama Nabi SAW. Dan Nabi bisa menyelesaikan pertikaian yang ada di antara mereka yang hampir saja tadi Mekah banjir darah. Karena mereka mengatakan siapa saja yang berani pegang Hajar Aswad, maka akan berhadapan dengan kabilah tersebut. Kenapa seperti itu? Karena ini jadi cerita kehormatan. Oh, kakek saya dulu yang meletakkan Hajar Aswad. Oh, bapak saya. Itu kan kebiasaan orang-orang jahiliyah. Maka mereka nggak terima ada orang lain yang meletakkan Hajar Aswad. Akhirnya Nabi menyelesaikan. Dengan cara apa? Kita akan baca. Fadhal. Akhirnya, Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi tampil dan menawarkan jalan keluar dari perselisihan di antara mereka. Dengan menyerahkan urusan ini kepada siapapun yang pertama kali masuk lewat pintu masjid. Mereka menerima cara ini. Allah menghendaki orang yang berhak tersebut adalah Rasulullah SAW. Tatkala mengetahui hal ini, mereka berbisik-bisik. Inilah Al-Amin. Kami rela kepadanya. Inilah dia Muhammad. Barakallahu fikum. Jadi kalau tadi perang gajah
untuk mengangkat pamornya Quraisy di hadapan bangsa Arab. Kejadian peletakan Hajar Aswad untuk mengangkat pamor Nabi SAW di hadapan orang-orang Quraisy. Nanti mereka nggak punya alasan lagi menolak dakwah. Mereka mengatakan Al-Amin, orang yang terpercaya. Oleh karena itu, tatkala anak-anak tokoh-tokoh Quraisy ini masuk Islam, kemudian dipanggil sama ayahnya di sidang, dia mengatakan, loh, gimana sih? Bukankah ayah yang mengatakan dia Al-Amin? Dia orang terpercaya. Kemudian tatkala kami mengikuti, dianggap salah. Iya. Jadi memang secara logika, mereka ini mengatakan Nabi SAW jujur, mereka ridho sebagai Al-Amin, kemudian dakwanya ditolak. Padahal beliau nggak pernah berdusta, nggak pernah bohong. Subhanallah. Ini untuk menunjukkan tadi pamornya Nabi SAW. Semua bangsa Quraisy yang hampir banjir darah kota Mekah dengan pedang mereka menerima keputusan itu. Apa keputusannya? Ya keputusannya Nabi sudah pokoknya. Terserah Nabi SAW. Gimana? Tapi bagaimana Nabi memutuskan sehingga pertikaian itu apinya redup dan padam. Nah, silakan dibaca. Setelah mereka semua berkumpul di sekitar beliau dan mengabarkan apa yang harus beliau lakukan, maka beliau meminta sehelai selendang, lalu beliau meletakkan Hajar Aswad tepat di tengah-tengah selendang. Lalu meminta pemuka-pemuka kabilah yang saling berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang. Lalu memerintahkan mereka secara bersama-sama mengangkatnya. Setelah mendekati tempatnya, beliau mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya di tempat semula. Ini merupakan cara pemecahan yang sangat jitu dan memuaskan hati semua orang. Barakallahu fikum. Sebenarnya yang meletakkan Hajar Aswad itu Rasulullah SAW. Tapi bagaimana beliau berdasarkan taufik dari Allah Jalla Jalaluh membuat sebuah keputusan. Beliau minta selendang. Nah, anggap ini selendang. Taib, kemudian ana cari. Oke. Atau ini jamaah. Baik, kemudian Nabi SAW mengambil itu batu Hajar Aswad, ditaruh di tengah. Ya. Taruh di tengah. Terus bagaimana membawanya? Maka diminta tokoh-tokoh kabilah yang bertikai itu semuanya untuk memegang ujung-ujung selendang ini. Mungkin ada yang di tengah, pokoknya dipegang semuanya lah. Mereka memegang semuanya, lalu Nabi SAW menyuruh mereka untuk mengangkatnya, diangkat nih. Diangkat, yang mengangkat adalah kabilah-kabilah ya, sampai ke depan Hajar Aswad. Depan tempatnya Hajar Aswad. Setelah sampai ke depan tempatnya Hajar Aswad, Nabi SAW mengambil ini batu, lalu beliau mengembalikannya ke tempat semulanya. Akhirnya orang-orang yang bertikai diam. Kenapa? Karena mereka merasa kita semua sama. Ada yang lebih. Padahal yang lebih adalah Nabi SAW bersama kabilah. Tapi mereka tidak sadar itu. Pertikaian gak ada. Dan disebutkan jamaah, sebagian kabilah itu sudah mendatangkan satu wadah darah. Mereka saling berbaiat bahwa mereka akan bersekutu dan siapa saja yang mindah Hajar Aswad itu tanpa persetujuan mereka, maka mereka akan menindaknya. Tapi setelah 3-4 hari, atau disebutkan sampai 5 hari, emosi seseorang itu mulai redup, reda. Maka di sini Abu Umayyah ya. Abu Umayyah ini mertua Nabi SAW sebenarnya. Abu Umayyah ini adalah bapaknya Ummu Salamah. Ummu Salamah itu Hind binti Abi Umayyah. Baik, mereka semua ridha, nggak ada yang ribut. Setelah itu ternyata ada masalah lagi. Ini udah meletakkan Hajar Aswad, berarti pembangunan dilanjutkan lagi.
Mereka melanjutkan pembangunan, subhanallah jemaah. Uangnya habis. Silakan dilanjutkan. Orang-orang Quraisy kehabisan dana dari penghasilan yang baik, maka mereka menyisakan di bagian utara, kira-kira 6 hasta, yang kemudian disebut Al-Hijr atau Al-Hatim. Mereka membuat pintunya lebih tinggi dari permukaan tanah agar tidak bisa dimasuki kecuali oleh orang-orang yang sangat menginginkannya. Setelah membangun Ka'bah mencapai ketinggian 15 hasta, mereka memasang atap yang disangga dengan 6 tiang. Barakallahu fikum. Kita lihat ya renovasi Ka'bah ini. Bagaimana mereka, kalau bicara tingginya, yang awalnya 9 jadi 15. Kemudian di bagian utara. Ternyata di bagian utara itu ada yang belum terjamah. Maka kemudian sama mereka udah nggak ada, fulusnya sudah habis. Akhirnya mereka bangun setengah bangunan aja atau seperempat bangunan yang kita lihat sekarang. Hijr Ismail itu. Itu ada hikmah yang besar sekali. Kenapa? Bagian itu nggak bisa masuk Ka'bah karena dananya habis. Di sisi lain, pintu Ka'bah itu ditinggikan. Dulunya pintu Ka'bah itu ya rendah, orang pintunya 2 dulunya. Orang keluar masuk ke dalam Ka'bah itu biasa. Tapi setelah renovasi, pintunya ditinggikan, kita lihat. Harus pakai tangga orang mau masuk ke Ka'bah itu. Ditinggikan pintunya, mereka juga akhirnya melarang siapa yang tidak boleh masuk ke dalam Ka'bah dan siapa yang diperbolehkan. Ini berkaitan dengan bangunan renovasi yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy yang menyisakan Hijr Ismail. Apa hikmahnya? Subhanallah, ternyata Hijr Ismail ini masuk bagian Ka'bah. Masuk bagian Ka'bah. Makanya dulu Ka'bah itu bukan kotak, tapi D, huruf D. Karena uangnya habis, pendanaannya nggak cukup dari harta yang halal, udah mereka bikin tanda aja Hijr Ismail itu. Dan hikmahnya, siapa saja yang ingin sholat di dalam Ka'bah, gak mudah sekarang ini. Tapi engkau bisa melakukannya di Hijr Ismail. Karena Hijr Ismail termasuk bagian dari Ka'bah. Barakallahu fikum. Nah, dilanjutkan. Setelah selesai, Ka'bah itu berbentuk segi 4 yang ketinggiannya kira-kira mencapai 15 meter. Panjang sisinya di tempat Hajar Aswad dan sebaliknya adalah 10 kali 10 meter. Hajar Aswad itu sendiri diletakkan dengan ketinggian 1,5 meter dari permukaan pelaratan untuk tawaf. Sisi yang ada pintunya sebaliknya setinggi 12 meter. Adapun pintunya setinggi 2 meter dari permukaan tanah. Di sekeliling luar Ka'bah ada pagar dari bagian bawah ruas bangunan. Di bagian tengahnya dengan ketinggian 0,25 meter. Dan lebarnya kira-kira 0,33 meter. Pagar ini dinamakan Asy-Syajarawan. Namun, kemudian orang-orang Quraisy meninggalkannya. Baik, barakallahu fikum. Kita lihat ya bagaimana bangunan Ka'bah yang dibangun oleh orang-orang Quraisy, yang Nabi SAW sebenarnya nggak suka dengan bangunan yang kita lihat sekarang ini. Beliau mengatakan, laula anna qaumaki hadithu ahdin bi kufrin, kalau bukan karena kaummu itu baru saja masuk Islam, artinya mereka baru meninggalkan kesyirikan, masuk ke Islam, niscaya kata Nabi SAW, aku akan bongkar bangunan Ka'bah dan aku akan dirikan di atas pondasi Ibrahim alaihissalam. Jadi yang nggak masuk kan beliau masukkan. Artinya yang sekarang ini sebenarnya masuk, tapi karena kondisi maka tidak dimasukkan. Nabi alaihissalam ingin mengembalikan seperti bangunan Nabi Ibrahim alaihissalam, pintunya 2, jadi orang bisa keluar masuk tanpa harus menunggu pintu itu dibuka. Karena pintunya nggak ada daun pintunya biasanya. Sekedar pintu, mereka bisa keluar masuk. Kemudian disebutkan di sini panjang sisinya 10 kali 10. Hajar Aswad letaknya 1,5 meter dari
tempat tawaf ya, dari lantai tawaf, tingginya 2 meter jemaah. Dari permukaan tanah, jadi tingginya orang kalau mau naik itu harus pakai tangga. Kemudian di bagian tengahnya, sisi yang ada pintunya dan sebaliknya setinggi 12 meter. Adapun tingginya 2 meter. Jadi tempat Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad apa? Ka'bah ini 10 kali 12 kayaknya jemaah. Nah, satu sisinya 10, yang satu sisinya 12. Yang berhadap-hadapan ya. Kemudian dulu ada pagar yang namanya Syadharwan yang sekarang itu nempel sama Ka'bah. Jadi orang kalau antum lihat ya ke Ka'bah itu, mereka bisa naik ke Ka'bah. Naiknya itu dari pagar itu sebenarnya yang sekarang ditempelkan ke bangunan Ka'bah yang namanya Syadharwan. Baik, kemudian ada tiang di dalam karena udah ada atap, mau tidak mau akan ada tiang yang menyanggahnya. Gimana? Coba gambarnya. Iya. Coba dibesarin. Itu ya, bentuk aslinya itu Ka'bah di masa Nabi Ibrahim itu hurufnya huruf D ya. Seperti itu jemaah. Nah, kalau kita lihat yang di sebelahnya itu ada Syadharwan yang kayak pagar itu yang nempel di Ka'bah itu, yang putih itu yang nempel sama temboknya Ka'bah itu. Nah, itu namanya Syadharwan. Baik, itu mungkin yang berkaitan dengan bangunan Ka'bah yang sekarang orang-orang ya ketika datang ke sana yang mereka lihat adalah bangunan Ka'bah di masa Quraisy. Walaupun sudah renovasi ya, tapi model bangunannya itu seperti bangunan yang Nabi SAW ikut serta membangun Ka'bahnya, bahkan beliau yang meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah di tempat asalnya. Baik, barakallahu fiik. Itu mungkin yang berkaitan dengan kita coba kita lanjutkan di biografi beliau secara global sebelum kenabian. Nah, tafadhol. Biografi beliau secara global sebelum kenabian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menghimpun sekian banyak kelebihan dari berbagai lapisan manusia selama pertumbuhan beliau. Beliau menjadi seorang sosok yang unggul dalam pemikiran yang jitu, pandangan yang lurus, mendapat sanjungan karena kecerdikan, kelurusan pemikiran, pencarian sarana dan tujuan. Beliau lebih suka berdiam selama-lama untuk mengamati, memusatkan pikiran dan menggali kebenaran. Dengan akalnya beliau mengamati keadaan negerinya. Dengan fitrahnya suci beliau mengamati lembaran-lembaran kehidupan, keadaan manusia dari berbagai golongan. Beliau merasa risih terhadap khurafat dan menghindarinya. Beliau berhubungan dengan manusia dengan mempertimbangkan keadaan dirinya dan keadaan mereka. Selagi mendapatkan yang baik, maka beliau bersekutu di dalam. Jika tidak, maka beliau lebih suka dengan kesendirian. Beliau tidak minum khamar, tidak mau makan daging hewan yang dipersembahkan kepada berhala, tidak mau menghadiri upacara atau pertemuan untuk menyembah patung. Bahkan sejak kecil beliau senantiasa menghindari jenis penyembahan yang ini, sehingga tidak ada sesuatu yang lebih beliau benci selain penyembahan kepada patung-patung ini. Dan hampir-hampir beliau tidak sanggup menahan kesabaran tatkala mendengar sumpah yang disampaikan kepada Lata dan Uzza. Barakallahu fiikum. Ya, kita lihat ini Nabi SAW. Bagaimana kondisi beliau? Beliau orang yang cerdas, yang pandai, yang soleh. Beliau tidak suka kumpul-kumpul kegiatan-kegiatan kemaksiatan di masa jahiliyah. Beliau belum jadi Nabi alaihissalam. Beliau lebih suka merenung. Merenung memikirkan kondisi kaumnya. Merenungkan melihat kok bisa Lata dan Uzza yang sekedar hanya berhala disembah oleh manusia. Padahal mereka tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Dan disebutkan juga Nabi SAW nggak pernah minum khamr, nggak
pernah berzina padahal di masa jahiliyah. Itu termasuk penjagaan Allah kepada beliau alaihi salatu wassalam sebelum menjadi nabi dan setelah menjadi nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dilanjutkan. Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak pernah terlintas dalam benakku suatu keinginanku untuk mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah kecuali hanya 2 kali. Namun kemudian Allah Taala menjadi penghalang antara diriku dan keinginan itu. Setelah itu aku tidak lagi berkeinginan sedikit pun hingga Allah Taala memuliakan aku dengan risalahnya. Suatu malam aku pernah berkata kepada seorang pemuda yang sedang menggembala kambing bersamaku di satu bukit di Mekah. Awasilah kambing-kambing gembalaanku, karena aku hendak masuk Mekah dan hendak mengobrol di sana seperti yang dilakukan para pemuda yang lain. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Berkaitan dengan cerita Ibnu Katsir tentang Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa beliau pernah punya keinginan untuk berpesta bersama pemuda-pemuda Quraisy. Beliau pernah punya keinginan itu 2 kali. Ada satu hal yang ingin Anda pastikan dulu, karena di buku bahasa Arabnya bukan Ibnu Katsir. Tapi ditulis Ibnul Athir. Nah, tunggu Anda pastikan. Iya, sepertinya. Baik, jemaah, betul. Bukan Ibnu Katsir, diperbaiki. Ini tulisannya, coba dilihat di bukunya. Ibnu Katsir, itu K-nya dihapus. Yang betul, Ibnu Al-Athir. Nah, rawahu Ibnul Athir. Sahih. Baik, di sini disebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam, beliau ada keinginan. Ini salah satu bentuk penjagaan Allah kepada Nabi alaihi salatu wassalam sebelum menjadi Nabi. Penjagaan Allah kepada Nabi SAW. Tadi disebutkan beliau nggak percaya sama khurafat, beliau nggak mau mengalap berkah kepada berhala-berhala tersebut. Beliau tidak minum khamar, tidak makan bangkai, tidak menghadiri acara-acara ritual keagamaan orang-orang musyrik pada waktu itu. Namun di sini disebutkan bahwa pernah beliau alaihi salatu wassalam ingin mengikuti kegiatan orang-orang di pesta lah. Disebutkan ada pernikahan di sana dan biasanya mereka akan ada samar. Samar itu ya begadang lah. Di begadang itu biasanya ada biduan yang nyanyi, kemudian ada minum khamar. Maka di sini disebutkan, baik, dilanjutkan dulu. Nah, Ada apa ini? Para orang menjawab, pesta pernikahan Fulan dan Fulana. Aku ikut duduk-duduk di sana dan mendengarkan. Namun Allah Ta'ala menutup telingaku dan aku langsung tertidur. Hingga aku terbangun karena sengatan matahari besok harinya. Aku kembali menemui rekanku dan dia langsung menanyakan keadaanku. Maka aku mengabarkan apa yang terjadi. Pada malam harinya aku berkata seperti itu pula dan berbuat hal yang sama. Namun lagi-lagi aku mengalami kejadian yang sama seperti malam sebelumnya.
Maka setelah itu aku tidak lagi ingin berbuat hal buruk. Barakallahu fikum. Kita lihat jemaah. Nabi SAW sudah berangkat menuju ke tempat pesta itu. Yang jelas pesta itu ada banyak kemungkaran. Kemudian ternyata Allah bikin Nabi SAW tidur. Bangun sudah panas, sudah bubar, itu namanya acara. Besok malamnya juga. Karena kadang-kala pesta pernikahan di masa itu bisa 7 hari, 7 malam mereka berpesta. Tapi ini termasuk penjagaan. Dan subhanallah. Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan, minal ismati an la tajid. Minal isma an la tajid. Termasuk penjagaan Allah kepada dirimu, engkau tidak mendapatkan kesempatan berbuat dosa. Seperti orang mau berbuat dosa. Dia mau ke tempat kafe yang ada minuman di sana. Dia ada niatan untuk berpesta di sana umpamanya. Untuk datang ke tempat itu. Berangkatlah dia ke tempat itu. Sampai sana ternyata tempatnya tutup. Tulisannya disegel. Hanya nggak jadi dia. Ini termasuk penjagaan Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang hendak berbuat dosa, tahu-tahu listriknya padam. Tahu-tahu banjir atau hujan deras sehingga dia tidak bisa melakukan perbuatan dosa itu. Ini termasuk penjagaan Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah kita mensyukuri kejadian-kejadian luar biasa. Padahal kita ingin berbuat kemaksiatan, tapi kemudian gagal. Bukan karena kita yang ingin menggagalkannya, tapi karena Allah yang melindungi kita dari perbuatan itu. Seperti yang terjadi dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Baik, dilanjutkan. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang berkata, tatkala Ka'bah sedang direnovasi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ikut bergabung bersama Abbas mengambil batu. Abbas berkata kepada beliau, angkatlah jubahmu hingga ke atas lutut agar engkau tidak terluka oleh batu. Namun, karena itu beliau justru terjerembab ke tanah. Maka beliau menghejamkan pandangan ke langit, kemudian bersabda, ini gara-gara jubahku, ini gara-gara jubahku. Lalu beliau meminta jubahnya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau setelah itu tidak pernah terlihat beliau menampakkan auratnya. Barakallahu fikum. Nah, iya, ini ada terjemahan yang perlu diperbaiki. Kata-kata jubah, angkatlah jubahmu hingga ke atas lutut agar engkau tidak terluka oleh batu. Nah, yang pertama di bahasa Arabnya itu bukan jubah, tapi izar. Izar itu sarung. Kita tahu perbedaan sarung sama jubah. Kemudian ij'al izarak, jadi pamannya Abbas ini, Nabi udah berumur 35 tahun. Ini proses renovasi Ka'bah. Pamannya Abbas melihat Nabi SAW mengangkat batu di pundaknya tanpa ada alas ya. Kan orang-orang biasanya naruh kain atau apa di sini supaya batu itu tidak melukai pundak Nabi SAW. Cuma diterjemahkan di sini lutut. Bahasa Arabnya lutut apa anak-anak? Nah, apa bahasa Arabnya lutut? Ada yang tahu? Tahulah. Rukbah ya. Rukbah. Ro, kaf, ba, ta. Kemudian yang di bahasa Arab sini rokobah. Rokobah itu bisa berarti leher. Jadi bisa jadi batunya ditaruh di atas leher belakang sini. Bukan ya pundak sini ya, tapi ini lebih kepada leher. Jadi batunya itu mungkin seperti ini dia ngangkut batunya. Kita lihat sebagian orang ngangkut barang itu di leher belakangnya sini. Ini yang dimaksud. Jadi angkatlah sarungmu. Ini kan angkatlah jubahmu hingga ke atas lutut. Subhanallah.
Jadi letakkan, yang betul letakkan sarungmu di lehermu agar engkau tidak terluka oleh batu. Nah, disitulah Nabi SAW kemudian terjerembab ke tanah. Watamat ainahu ila sama, pingsan beliau SAW. Tulis pingsan. Beliau terjerembab ke tanah, menghujam pandangnya ke langit, pingsan. Kemudian ketika beliau sadar, beliau sadar dan berkata, izari, izari. Beliau berkata, bukan ini gara-gara jubahku diganti semua ini, tapi beliau katakan, sarungku, sarungku, atau mana sarungku, mana sarungku. Seperti itu. Kemudian beliau setelah itu tidak pernah terlihat, dia dipasang sarungnya, diikat juga jubahnya, semua kata-kata jubah ini dihapus ya, jadi digantikan sarung. Lalu beliau mengikat sarungnya dan tidak pernah lagi beliau terlihat dalam kondisi telanjang. Ini termasuk penjagaan Allah buat Nabi SAW. Baik, lanjutkan. Rasulullah SAW juga menegur sama kaumnya karena perkataan yang lembut, akhlak yang utama, sifat-sifat yang mulia. Beliau adalah orang yang paling utama kepribadiannya di tengah kaumnya, paling bagus akhlaknya, paling terhormat dalam pergaulannya dengan para tetangga, paling lemah lembut, paling jujur perkataannya, paling terjaga jiwanya, paling terpuji kebaikannya, paling baik amalnya, paling banyak memenuhi janji, paling bisa dipercaya hingga mereka menjulukinya Al-Amin. Karena beliau menghimpun semua keadaan yang baik dan sifat-sifat yang diridhai orang lain. Nah, lanjutkan. Keadaan beliau juga digambarkan umum mukminin, yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dia membawa bebannya sendiri, memberi orang miskin, menjamu tamu, dan menolong siapapun yang hendak menegakkan kebenaran. Barakallahu fikum. Jadi Nabi SAW sebelum diangkat jadi Rasul, beliau itu sudah dikenal dengan akhlak yang mulia. Bukan orang yang buruk kemudian jadi baik. Jadi beliau memang dipersiapkan sejak kecil. Namun ternyata hal itu tidak menyebabkan kaumnya menerima dakwah Nabi SAW. Ketika urusannya nikah, ketika urusannya tadi renovasi Ka'bah, mereka masih menerima. Tapi ketika Nabi SAW mengajak mereka untuk meninggalkan segala keburukan-keburukan yang biasa dilakukan oleh kaumnya, mereka menolak. Nah, kemudian di sini ada terjemahan anak. Beliau membawa bebannya sendiri. Enggak. Beliau membawa beban orang lain. Bukan bebannya sendiri. Jadi nanti ketika turun dari gua Hira, kemudian Nabi SAW cerita sama Khadijah tentang kondisinya. Di sini Khadijah membuat sebuah kesaksian mengatakan, "Kalla la yukhzika Allah abada." Enggak mungkin Allah akan menghinakanmu, kata dia. Kenapa? Engkau orang baik gitu loh. Engkau orang baik. Dan yang paling tahu kita baik atau tidak itu pasangan hidup kita. Dan Khadijah memberikan kesaksian bahwa suaminya adalah orang yang baik. Membawa beban orang lain. Suka membantu orang lain. Beliau bukan orang yang individualisme, yang hanya memikirkan dirinya. Yang kalau makan yang dipikirkan hanya perutnya. Tidak, Nabi SAW. Ada orang miskin gak mampu beliau bantu. Beliau menjamu tamu. Menolong siapapun yang hendak menegakkan kebenaran. Ya. Beliau tidak hanya memikirkan diri sendiri. Beliau mengembala kambing. Ada banyak pelajaran yang beliau dapatkan di sana. Karena memelihara kambing, mengembalakan kambing itu, ngurusin hewan hidup. Yang hewan hidup ini lemah, tidak seperti onta yang kuat. Yang kadang-kadang terjadi keributan di antara domba-domba tersebut.
harus dipisahkan. Jadi ada masalah internal, kadang-kadang ada masalah eksternal. Masalah adanya serigala di masa lalu yang akan memangsa domba-domba tersebut. Atau kondisi hawa dingin, atau hujan. Mau tidak mau pengembala itu harus benar-benar orang yang sabar, cerdas, berhati baik. Yang itu akan menyelamatkan domba-dombanya dan tentunya akan menyelamatkan umatnya ketika beliau menjadi Nabi alaihi salatu wassalam. Itu yang bisa kita kaji. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Jazakumullah khairan Ustaz. Untuk selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya untuk partisipan Zoom terlebih dahulu? Mana enggak? Baik, silahkan Ummu Putri. Jazakillah khair host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Assalamualaikum ilaikum Ustadz. Ustadz, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang sudah dipersiapkan akhlaknya ketika akan sebelum menjadi Rasul, sebelum diangkat menjadi Rasul. Dan afwan Ustadz, Anda bertanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengacuhkan Abdullah bin Ummi Maktum sampai Allah menegur Rasulullah dan menurunkan surat Abasa kalau tidak salah ya Ustadz. Apakah itu bentuk kekeliruan Rasulullah sebagai manusia biasa, ataukah itu memang Rasulullah juga pernah berbuat dosa, atau gimana ya Ustadz? Mohon dijelaskan Ustadz. Yang kedua, afwan kalau di luar tema Ustadz, ketika haji dahulu Ustadz, Ana pernah diberikan oleh seorang teman sebuah buku Ustadz yang makna tawaf itu kenapa 7 kali dan Ka'bah itu adalah sentral, dan kemudian Ana sempat membaca qadarullah, Ana baru tahu Ustadz bahwa pengarang buku itu adalah seorang Syiah gitu Ustadz. Dan Ana udah sempat memaknai dari makna syai, tawaf, ihram gitu Ustadz. Mungkin juga Ustadz tahu pengarang tersebut inisial AS gitu Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khair Ustadz wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam ahibati fillah. Apa yang ditanyakan sebenarnya sudah terjawab dengan cerita Nabi SAW ingin ikut pesta tadi. Beliau sudah meninggalkan tempat penggembalaan dombanya. Kemudian sesampainya di sana, beliau Allah bikin tidur. Kemudian juga peristiwa ketika beliau mengangkat sarungnya untuk dijadikan alas agar batu yang beliau angkat tidak melukai lehernya. Kemudian Allah bikin beliau pingsan. Ketika kejadian Ibn Ummi Maktum, sebenarnya Rasul SAW berijtihad. Beliau melihat bahwa Abdullah bin Ummi Maktum muslim sudah. Seorang muslim, seorang yang sudah aman menurut pandangan beliau. Dan beliau berpikir untuk menanggapi Abdullah bin Ummi Maktum bisa ditunda nantinya. Sedangkan yang beliau hadapi adalah tokoh-tokoh Quraisy. Yang harapan beliau besar kalau tokoh-tokoh tersebut masuk Islam, maka akan ada banyak orang-orang yang masuk Islam. Sehingga beliau mengabaikan Ibn Ummi Maktum, kemudian beliau fokus kepada orang-orang Quraisy. Namun ternyata sikap beliau salah. Sikap beliau tidak tepat. Akhirnya turun surat Abasa. Ini juga untuk menunjukkan bahwa yang turun kepada beliau adalah wahyu. Bahwa beliau berjalan mengikuti wahyu. Di saat beliau salah akan ada wahyu yang membenarkan, ada wahyu yang meluruskan jalan Nabi alaihi salatu wassalam, dan beliau adalah manusia biasa. Qul innama ana basyarum mithlukum.
Aku tuh manusia seperti kalian. Yuha ilayya. Tapi yang membedakan aku mendapatkan wahyu. Dan peristiwa Ibn Ummi Maktum itu menunjukkan bahwasanya yang turun kepada beliau adalah wahyu. Dan beliau adalah manusia biasa. Beliau kadang kala lupa. Makanya ada peristiwa Nabi SAW membaca Al-Quran. Kemudian diperbaiki oleh sahabat tentang bacaan Nabi SAW ya. Seperti itu. Itu hal-hal menunjukkan kemanusiaan beliau, tapi beliau terjaga dengan wahyu Allah Jalla Jalaluhu. Adapun pertanyaan kedua tadi berkaitan dengan haji. Ada buku yang ditulis oleh penulis Syiah dan An-Rasa. Ada banyak ya buku-buku Syiah yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia, diterbitkan oleh beberapa penerbit. Kalau nggak salah ada penerbit Al-Mizan, semoga Anda tidak salah, atau ada penerbit lainnya. Maka kita ini harus berhati-hati ketika membaca buku, ketika beli buku. Apalagi orang yang belajar Islam lewat buku. Tadi kita sudah melihat adanya terjemahan yang salah dari buku terjemahan. Yang jubah, yang seharusnya sarung diterjemahkan jubah. Yang leher diterjemahkan lutut umpamanya. Ini buku yang sahih. Terjemahannya kadangkala salah. Gimana kalau bukunya udah salah bahasa Arabnya? Bagaimana nanti dengan terjemahannya? Maka menurut Ana kalau memang itu sudah pernah dilakukan karena ketidaktahuan, ya memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah SWT. Karena boleh jadi di buku itu berkumpul yang benar dan yang salah. Karena kalau kita lihat ya orang-orang yang mengarang buku itu ya nggak semuanya salah. Tapi yang jadi masalah kita nggak ngerti mana yang salah dan mana yang benar di sana. Sebagaimana Taurat dan Injil nggak semuanya di sana salah. Ada di situ yang masih ayat-ayat Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana yang Allah turunkan kepada Nabi Isa SAW. Ada, cuma ada tambahannya, ada pengurangannya, ada perubahan di sana yang kita nggak tahu. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu membaca Taurat, Nabi alaihissalatu marah. Padahal sudah ada yang bersih, yang suci. Kenapa sibuk membaca sesuatu yang bercampur di sana? Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, pertanyaan selanjutnya dari chat Zoom, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, sebelum masa kenabian, apa peran dan fungsi Ka'bah untuk kaum Quraisy? Jazakallahu khairan katsiran. Barakallahu fiik. Jadi kalau bicara apa fungsi Ka'bah, kita tahu Ka'bah itu ditinggikan bangunannya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah selesai Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mengumumkan orang-orang agar berangkat haji. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Jadi disyariatkan haji itu sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang mengatakan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Ada beberapa cerita athar yang dari Israiliyat ya, yang mungkin lemah. Tapi yang jelas Ka'bah itu sudah menjadi pusat peribadatan umat Islam sejak zaman dahulu. Dan Allah mengatakan inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah tempat ibadah yang pertama kali diturunkan atau diletakkan di muka bumi ini ya Ka'bah. Jadi haji itu sudah ada sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad alaihissalam. Orang-orang tawaf, ya tawaf di Ka'bah. Mereka berangkat haji, mereka berangkat umroh. Nabi alaihissalam ketika mendakwain orang-orang yang haji, ya mereka benar-benar berada di Arafah. Mereka berada di Mina. Kemudian mereka nanti melakukan tawaf ifadah, mereka melakukan sa'i. Jadi ritual ibadah haji dan umrah itu sudah ada. Jadi yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy ketika dia di Ka'bah, ya mereka melakukan tawaf ya. Ada ibadah-ibadah yang tetap terjaga
walaupun bercampur dengan kesyirikan, apalagi di Ka'bah diletakkan 360 berhala di sana. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Bismillah, izin bertanya, Afwan di luar tema. Ustaz, akhir-akhir ini suami Ana tidak ridho jika Ana ikut kajian-kajian Ustaz Sunnah walaupun secara online dengan alasan berbeda di keyakinan akidah Mujassimah Ustaz. Yang Ana tanyakan, apakah berdosa jika Ana masih aktif ikut kajian secara online di saat suami Ana tidak di rumah? Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiikum. Naam, ahibati fillah. Ketaatan kepada suami, ketaatan kepada orang tua, ketaatan kepada pemerintah, itu dalam kebaikan. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Kalau diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan atau meninggalkan kebaikan yang sejatinya tidak sampai melalaikan kewajiban dia sebagai istri kepada suaminya atau kewajiban dia sebagai seorang anak kepada orang tuanya, maka nggak ada masalah. Contoh yang tadi disebutkan. Kalau suami mengatakan, engkau jangan datang kajian di masjid. Karena sang suami butuh sama istrinya. Karena anak-anak butuh pendidikan. Maka wajib taat gitu. Karena kau punya kewajiban yang harus kau kerjakan di rumah. Tapi kalau engkau nggak ada kerjaan di rumah, engkau juga nggak keluar rumah, engkau tadi cuma tinggal mendengarkan kajian, dan itu tidak sama sekali mengabaikan kewajiban dia sebagai istri kepada suaminya. Artinya hak-hak suaminya dipenuhi, maka insya Allah nggak apa-apa. Engkau dengarkan, engkau fahami kajian-kajian tersebut dengan catatan engkau tetap memuliakan suamimu. Engkau tetap berkhidmat kepada suamimu. Tunjukkan kepada suamimu bahwa setelah engkau ngaji, engkau menjadi lebih menservis suami. Karena kadang-kala tadi ada istri-istri setelah ngaji malah malas sama suaminya. Oh enggak. Engkau usahakan tetap meladeni suamimu, melayani suamimu dengan sebaik mungkin dengan semua keterbatasan. Tapi kalau momennya ada suami di rumah, suami butuh engkau jangan dengarkan kajian, yang kau duduk di samping suami, engkau lakukan kegiatan-kegiatan yang memang bermanfaat untuk suamimu. Tapi ketika suamimu nggak ada, dan engkau juga tidak keluar rumah, engkau juga tidak melantarkan anak-anak ya, tidak mengabaikan kewajibanmu di rumah untuk menyambut suamimu nantinya, maka semoga itu tidak masalah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, baik, sepertinya itu menjadi pertanyaan terakhir ya, Ma. Kita masuk ke sesi kuis ya. Nah, pertanyaan pertama buat anak-anak di rumah Quran. Siapa nama wanita yang menjadi perantara Khadijah kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam? Nah. Udah nyala. Angkat tangan dulu, siapa namanya? Sudah dibuka. Siapa namanya? Naam, tafadhali. Nafisah binti Munayyah. Ahsanti. Barakallahu fiik. Nafisah binti Munayyah. Baik, pertanyaan yang kedua. Sebutkan 6 anak Nabi SAW dari Khadijah. Naam, tafadhali. Untuk umum bisa. Nah,
Untuk umum atau untuk santriwati, Ustaz? Untuk santriwati yang umum terakhir. Jawab, Atifah. Al-Qasim, Abdullah yang berjulukan At-Thahib dan At-Thayyib, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Ibrahim. Oke, barakallahu fiik, jazakillah khairan. Baik, sekarang pertanyaan yang umum ya. Pertanyaan yang umum. Siapa yang berpendapat untuk menjadikan orang yang pertama kali masuk menuju ke Ka'bah dari ganggang, ada yang mengatakan dari pintu Bani Syaibah, sebagai penengah atau hakim yang menengahi pertikaian mereka dalam masalah peletakan Hajar Aswad. Nah, Tafadhali, Nunu menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Abu Umayyah ya, Ustaz? Abu Umayyah, ahsanti. Nah, Abu Umayyah bin Al-Mughirah, beliau ini adalah ibunya, bapaknya Ummu Salamah ya. Ummu Salamah itu binti Abi Umayyah. Ummu Salamah itu istrinya Nabi SAW. Barakallahu fiik. Taib jamaah, itu yang dapat kita kaji kesempatan kali ini. Semoga menjadikan kita lebih semangat lagi untuk mengikuti Rasulullah SAW, bahwa ternyata beliau capek. Beliau nggak malas-malasan, beliau kerja. Nggak harus orang punya pekerjaan tetap, tapi tetap harus bekerja. Dan bagaimana anak-anak sekarang ya, kadangkala tumbuh besar, malas, tidak bisa bekerja, semuanya ingin santai, padahal tidak ada satu masa kecuali yang sesudahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Ana kembalikan ke moderator, jazakillah khair. Alhamdulillah, kajian pagi ini dari awal sampai akhir telah selesai. Telah sama-sama kita simak, semoga ilmu yang telah kita dapatkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat, dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami ucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada Ustaz Dr. Syafiq Ridha Basalamah LCMA hafizahullah ta'ala yang telah menyampaikan materinya, pada lorong Paradisa yang telah mempersiapkan kajian ini, dan juga kepada seluruh keluarga besar SRB. Kami mohon maaf kepada partisipan yang tidak kami sampaikan atau bacakan pertanyaannya karena keterbatasan waktu. Dan bagi yang menjawab kuis tadi, silahkan agar menghubungi nomor yang ada di flyer kajian. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.